Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 sub 1 pembelajaran 1. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan memberkati kami dalam pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi pada pagi hari ini dengan saya Ibu Adolfina Lodo Oma, guru kelas 4B SD Impres Naikoten 2. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7 sub 1 pembelajaran 1 tentang indahnya keberagaman di negeri. Anak-anak boleh melihat ada gambar orang-orang yang berpakaian berbeda-beda. Di dalam subtema 1 pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Suku bangsa di Indonesia sejak dahulu kala hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk negara Republik Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 4,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu ada Jawa, ada Osing, ada Tengger, ada Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat gambar suku-suku yang ada pada gambar yang Ibu tayangkan. Ada suku Papua, ada suku Niger, dan ada suku yang lainnya. Anak-anak, kita akan mencari kata sulit yang ada dalam bacaan tadi. Kata-kata sulit yang ada di dalam bacaan tadi. Contohnya, keberagaman artinya bermacam-macam. Dan juga kita akan menentukan ide pokok pada paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, anak-anak akan menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Dan yang ketiga, anak-anak akan menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal pada akhir paragraf. Anak-anak, setelah anak-anak mengerjakan membaca dan mencari kata-kata sulit tadi, tugas yang harus dikerjakan adalah yang pertama, carilah 5 kata sulit dalam bacaan tadi dan carilah artinya. Dan yang kedua, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, pokok pikiran paragraf yang pertama bunyinya bilang apa? Dan yang pokok pikiran pada paragraf yang kedua bunyinya bilang apa. Dan kerjakanlah dengan baik lalu dikirim lewat WA. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dan terima kasih.